Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono menanggapi rencana revisi UU IKN Nomor 3 Tahun 2022. Menurut dia, Badan Otorita tidak bersinggungan dengan revisi tersebut. Soal revisi ya, kami berdua lebih spesifik di hal-hal teknis, di dalam hal-hal berhubungan dengan pembangunan perkotaan. Sehingga ada tim lain yang nanti akan tangani hal itu, ujar Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin, tanggal 28 November tahun 2022, dilansir dari kompas.com. Saat disinggung lebih lanjut soal apakah sudah diberitahu dampak revisi terhadap anggaran IKN Nusantara, Bambang menyatakan masih terlalu dini untuk membahasnya. Bambang menekankan, Badan Otorita ingin agar perkembangan di lapangan menjadi pertimbangan untuk melaksanakan revisi UU IKN ke depannya. Saya kira masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Tapi kita ingin apa yang kita temukan di lapangan itu akan menjadi pertimbangan bagi pelaksanaan atau revisi UU ke depan sehingga ini lebih gampang diwujudkan, tambah dia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menkumham, Yasona Laoly menjelaskan alasan pemerintah mengusulkan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Yasona mengatakan, Presiden Jokowi meminta UU itu direvisi untuk mempercepat pembangunan dan proses transisi ke ibu kota baru tersebut. Hal ini kami usulkan berdasarkan pertimbangan terjadinya dinamika perkembangan, dan arahan dari Presiden, kata Yasona dalam rapat pleno bersama Badan Legislasi Balik DPR terkait rancangan undang-undang RUU prioritas dalam program legislasi nasional Prolegnas 2023 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 23 November tahun 2022. Arahan Presiden untuk dilakukan perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN untuk percepatan proses persiapan pembangunan IKN, serta penyelenggaraan pemerintah daerah IKN, ujarnya lagi. Nantinya, menurut Yasona, materi revisi banyak mengatur tentang penguatan otorita IKN. Berbagai ketentuan yang hendak ditambah adalah pengaturan kewenangan khusus pendanaan pengelolaan barang milik negara, pengelolaan kekayaan IKN yang dipisahkan. Kemudian, pembiayaan, kemudahan berusaha fasilitas penanaman modal, dan ketentuan hak atas tanah yang progresif. Dan adanya jaminan kelangsungan untuk keseluruhan pembangunan IKN, kata Yasona. Terbaru, Jokowi menanyakan komitmen warga suku Dayak soal pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Dilansir dari kompas.com, hal itu disampaikannya saat memberi sambutan pada peresmian pembukaan acara Bahaupen Bide Bahana Tariu Borneo Bangkul Rajak TBBR di Pontianak, Selasa, tanggal 29 November tahun 2022. Bahaupen Bide Bahana TBBR merupakan acara adat suku Dayak yang mempertemukan masyarakat adat dengan Presiden sebagai pemimpin. Pertemuan ini dihadiri oleh warga adat dalam jumlah besar untuk bertemu Presiden yang difilosofikan sebagai raja. Izinkan saya dalam kesempatan yang baik ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan yang diberikan masyarakat Kalimantan, utamanya dari suku Dayak terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan, ujar Jokowi dilansir dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa. Karena kita akan membangun Ibu Kota Nusantara di Pulau Kalimantan, tentu saja dukungan dari masyarakat suku Dayak sangat-sangat dibutuhkan. Apakah saudara betul-betul mendukung benar, kata Jokowi melanjutkan. Peserta acara pun serempak menjawab benar.